Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada panitia sehingga saya bisa memberikan materi penyuluhan sesuai dengan tema kita hari ini, itu tentang agroforestry di lingkungan perkarangan rumah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hendra Wisnu Nugroho, mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning, yang saat ini alhamdulillah sudah berada pada semester 5. Sesuai dengan judul, kita akan berbicara sedikit tentang agroforestry di lingkungan perkarangan rumah. Sebelum mulai saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu kepada hadirin yang hadir pada saat ini. Di perkarangan rumah saat ini, hadirin, apa yang ada di perkarangan rumah? Bisa ada yang mau menyampaikan kepada saya? Ya, silakan Pak. Oh, bagus. Ibu coba yang di sana, Ibu. Di perkarangan rumahnya ditanami apa ya? Oh, dicampur dengan ada ternak bebek ya? Oh, keren. Oke, yang kedua saya ingin tanya, sebelumnya sudah pernah mendengar agroforestry enggak? Tahu, ada yang tahu apa itu agroforestry? Oh, baik. Saya mulai dulu ya. Jadi saya akan menyampaikan ya, agroforestry adalah ya kan gitu ya Bu ya. Itu kegiatan pemanfaatan lahan dengan memadukan antara tanaman kehutanan atau tanaman berkayu dengan tanaman semusim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun ekologis. Ekonomis di sini dimaksud dengan ekonomis adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menanam tanaman-tanaman seperti cabai, terus sayur-sayuran sawi, kangkung. Itu udah salah satu fungsi ekonomis Pak, karena Bapak sudah bisa menyediakan bahan makanan sendiri, jadi tidak perlu memberi ke warung. Terus fungsi ekologisnya apa? Fungsi ekologisnya yang tampak dengan kita sendiri, pemandangan yang ada di lingkungan rumah kita akan terasa lebih asri. Kemudian itu juga berpengaruh kepada tanah, karena tanah yang ditanami tentunya tidak akan gersang, karena akar-akar pohon akan menyimpan air sehingga tanah tidak kekeringan. Tadi saya mencatat bahwasannya ada yang mencampurkan dengan peternakan bebek ya. Ya, jadi agroforestry sendiri ada jenis yang memang dia mencampurkan tanaman kehutanan serta dengan tanaman kehutanan, tanaman semusim, dan peternakan. Itu disebut dengan agrosilvopastura. Mungkin saya akan berbicara banyak tentang agrosilvopastura ini karena ini yang akan ya insya Allah bisa diterapkan oleh Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang hadir pada saat ini. Jadi ketika kita memanfaatkan perkarangan yang ada dengan mencampurkan tanaman kehutanan, tanaman semusim, dan bagus jika sudah mencampurkan dengan
suatu peternakan. Ya, hal ini yang saya harapkan di sini. Jadi sebenarnya udah banyak melakukan ini, tetapi belum tahu yang dilakukan itu apa sih, manfaatnya apa sih. Nah, di sini akan saya coba menyampaikan itu. Ya, kita belum tentu apa yang saya sampaikan ini benar semua, dan pengalaman saya ini saya rasa masih kurang. Jadi ya, kalau ada dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang hadir, silakan kita berdiskusi santai saja. Oke. Sebelumnya ada kendala tidak pada penerapan agroforestry, atau yang tanpa disadari Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian dalam melakukan itu di lingkungan perkarangan rumahnya? Ya, memang kalau di lingkungan perkarangan kita rumah sendiri mungkin tidak ada. Nah, hal itulah yang menjadi fokus saya untuk menyampaikan hal itu. Jadi perkarangan rumah yang ada itu tidak hanya, kalau saya lihat tadi ya, banyak tuh perkarangan rumahnya ditanami dengan kelapa sawit. Ya, jadi maksud saya tidak hanya kelapa sawit saja yang tertanam di perkarangan rumah. Bisa kok tanaman kelapa sawit itu kita sisipkan dengan misalnya gaharu, atau kita tidak menanam kelapa sawit tapi kita menanam gaharu. Nah, itu kita bisa selipkan di sela-sela tanaman gaharu itu, seperti tanaman cabai, jagung, kangkung, dan sayuran lainnya. Baru kita bisa bikin peternakan seperti peternakan bebek tadi yang disampaikan, peternakan ayam, itu silakan saja, tidak, itu bagus. Nah, jadi itu yang saya harapkan. Jadi selain lingkungannya terlihat termanfaatkan, kita melihatnya juga enak, indah, asri gitu kan. Nah, di sisi lain juga kita mendapatkan manfaat ekonomisnya yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Ya, ekonomisnya Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian sudah membantu biaya hidup dengan cara menyediakan bahan makanan sendiri, tidak perlu membeli ke pasar ataupun ke warung-warung yang ada di sekitar rumah. Jadi gimana ya, sekali kita melakukan, kita mendapatkan manfaat yang banyak gitu, double, atau ya manfaat yang banyak lah. Mulai ekologis, baru lingkungan rumahnya terlihat enak, dari perekonomiannya sudah terbantu. Kemudian ya insya Allah kalau jika banyak tanaman dan pohon-pohon yang di sekitar rumah tidak kekurangan air, nah itu kan sudah ya sangat membantu sekali ya. Ya, harapannya dari sini, dari selesai penyuluhan yang kita lakukan saat ini, hadirin sekalian lebih bersemangat dalam melakukan agroforestry di perkarangan rumahnya masing-masing. Jika yang sudah melakukan tapi belum tahu, ya dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan saat ini, semoga ya kita bisa memaksimalkan lagi gitu. Yang belum ya silakan mencoba, tidak masalah kan. Sepertinya sudah pada itu ya, pada lelah karena dari pagi sampai dengan jam ya udah 11.28. Ya dah, kita istirahat dulu. Ya, saya harapkan kehadirannya lagi nanti setelah isoma, karena setelah isoma ini saya akan melakukan sesi diskusi kepada hadirin sekalian. Bagaimana setelah selesai istirahat? Santapannya enak? Alhamdulillah. Jadi udah semangat lagi nih ya, udah segar lagi nih ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, di sesi sehabis isoma ini kita akan melakukan diskusi ringan saja terkait apa yang menjadi kendala. Terus jika ada yang ingin ditanyakan atau masukan kepada saya, silakan, apa yang bisa saya bantu.
Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan mendiskusikan pada hadirin sekalian. Menurut hadirin sekalian, apa kendala yang berarti pada melakukan agroforestry di lingkungan perkarangan rumah? Oh, gitu. Begini. Oke, terima kasih. Coba kita diskusikan bersama ya. Menurut saya, kalau misalnya ada hewan-hewan liar yang mengacaukan atau mengganggu tanaman-tanaman yang sudah kita tanam, ya itu bisa kita atasi dengan misalnya membuat sekat-sekat berupa jaring di sepanjang lahan yang kita tanami, kita pagari, atau bisa dengan cara ya kita memantau. Jadi kita ya rutin melakukan pengecekan ya agar tanaman-tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Kalau menurut dari hadirin sekalian, apa yang baik untuk kita lakukan? Oh, bisa. Kalau memang hamanya berupa serangga, silakan kita gunakan insektisida dalam pembasmiannya agar tanaman kita bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, apa yang kita tanam akan tumbuh sesuai dengan harapan kita. Bagus. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada saya? Baiklah. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, karena melihat waktu sudah sore ya saya hanya mengatakan lagi ya, jadi agroforestry itu kita memanfaatkan lahan dengan memadukan tanaman berkayu atau tanaman kehutanan dengan tanaman semusim untuk mendapat keuntungan baik secara ekonomis maupun ekologis. Ya, kemudian harapan saya dengan selesainya penyampaian materi yang saya berikan kepada hadirin sekalian, hal ini bisa diterapkan setelah pulang ke rumah masing-masing. Lihat di sekeliling rumah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan dengan lingkungan rumah ini agar mendapatkan manfaat ekonomis, terutama kepada diri kita sendiri. Terlepas nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ingin menanyakan seputar agroforestry, ya apa saja boleh, apa saja cara atau bagaimana membuat agroforestry yang baik. Jika tadi di penjelasan saya kurang jelas, silakan hubungi ke nomor HP saya. Bisa langsung telepon atau di chat via WhatsApp juga boleh. Silakan. Nomornya nanti silakan dilihat saja di brosur-brosur yang ada yang sudah saya berikan, atau nanti bisa langsung tanya kepada saya. Oke ya, Pak, Bu, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan menjadi kedepannya sebagai keuntungan untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.